Teruskan kajian kita kitab Syama'il Muhammadiyah tentang akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan sedikit pengantar tentang perbedaan antara akhlak dan sopan santun, ya, atau etika, tata kerama dan seterusnya. Ada perbedaan-perbedaan mendasar. Kemudian kita akan masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini berasal dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sumbernya namanya Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit ini kalau kita baca dalam sejarah seorang sahabat yang alim, ya, alim. Beliau ini banyak diberikan amanah ilmiah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang paling penting itu adalah kitabatul wahyi, penulisan wahyu. Penulisan wahyu. Beliau mengatakan, dakhala nafarun, ya, pernah, ya, ini ketika baginda Nabi SAW sudah wafat, ya, orang berdatangan, ya, kepada beliau Zaid bin Thabit ini. Faqalu lahu, lalu mereka meminta beliau. Permintaannya itu apa? Hadithna ahadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritakan kepada kami tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini generasi-generasi yang tabi'in ini yang tidak mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada Zaid bin Thabit ini, ceritakan kepada kami tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, maka beliau mengatakan, kuntu jarahu, saya ini bertetangga dengan beliau, rumahnya berdekatan. Jadi Rasulullah itu tetangga saya. Fakana idza nazala alaihi alwahyu, jika wahyu turun kepada beliau, ba'atha ilayya, beliau menyuruh saya datang, beliau suruh saya datang ke rumahnya, fakatabtuhu lahu, lalu saya tuliskan wahyu itu kepadanya. Fakunna, kami, kata Zaid bin Thabit ini, idza dzakarna dunya, saya ini biasa bercerita, saya ini biasa ngobrol-ngobrol dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ini idza dzakarna dunya, jika mendiskusikan atau membicarakan tentang dunia, dzakaraha ma'ana, maka beliau juga ikut membicarakan. Maksudnya di sini adalah bibayaniz zuhdi fiha. Artinya ketika ngobrol-ngobrol tentang dunia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penekanannya adalah menekankan tentang pentingnya zuhud dalam kehidupan dunia ini. Ya, zuhud itu maknanya adalah yakin dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak yakin kepada apa yang ada di tangan kita. Ya. Nah, jadi ketika Nabi SAW ngobrol dengan para sahabat tentang dunia, maka penekanan beliau itu adalah
tentang pentingnya zuhud. Wa adamul insyighali biha, dan jangan sampai kemudian terlenakan oleh tipu daya dunia ini. Kemudian wa idza dzakarnal akhirah, dan ketika kami ngobrol tentang akhirat, dzakaraha ma'ana, maka beliau juga nimbrung. Nah, nimbrung gampangannya begitu. Yakni yadhkuruha ma'hum bitashwiki ilaiha. Ketika berbicara tentang akhirat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat itu untuk memiliki kerinduan akan kehidupan akhirat. Wa bayani annaha darul qarar, bahwa dan menjelaskan bahwa akhirat itulah tempat menetap yang hakiki, tempat menetap yang abadi. Kalau kita sudah di sana tidak akan pindah-pindah lagi. Tapi kalau kita masih di dunia ini, kita masih akan dipindahkan lagi. Tapi kalau sudah di akhirat, itu sudah menetap, tidak akan pindah-pindah lagi. Wa bayanu ma fiha minas thawabilil muhsinin wal iqabilil musiin. Begitu juga Nabi menjelaskan tentang pahala-pahala bagi orang-orang yang berbuat baik, wal iqabilil musiin, dan ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan dosa kejahatan. Kemudian wa idza dzakarna at-ta'ama, dan ketika kami ngobrol tentang makanan, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakarahu ma'ana, beliau juga ikut bercerita tentang makanan itu. Dan yang beliau ceritakan itu tentang adab-adabnya, ya, adab-adab makan. Wa khasaisu ba'dil at'imah, begitu juga Nabi jelaskan tentang manfaat dan keistimewaan beberapa makanan tertentu, ya, contohnya tentang habbatus sauda, tentang madu, ya, tentang daging, ya, itu semua ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang, Nabi menjelaskan, ya, manfaat dan keistimewaannya itu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua datang dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Amru bin As. Beliau ini seorang panglima perang, ya, penakluk Mesir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asyarril qaumi yata'allaquhum bidzalika. Rasulullah itu tetap bersikap ramah, menghadapkan wajah beliau dan menghadapkan pembicaraan beliau. Maksudnya ketika berbicara, Nabi menghadapkan wajahnya kepada lawan bicaranya itu, meskipun orang yang berbicara itu, berbicara itu adalah orang yang kasar dan tidak sopan. Nah, ini seringkali datang orang-orang dari perkampungan, istilahnya itu Badawi. Nah, mereka ini kan karakternya itu, ya, kasar, kemudian jauh dari tata krama. Nah, meskipun demikian, ketika Nabi bertemu dengan orang-orang seperti itu dan berbincang-bincang dengan mereka, maka beliau tetap menghadapkan wajahnya kepada orang tersebut ketika Nabi berbicara. Nah, termasuk kepada saya. Ini kata Amr bin As itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap kali berbicara dengan saya, beliau selalu menghadapkan wajahnya. Jadi Nabi itu kalau berbicara dengan orang, itu pasti menghadapkan wajahnya kepada orang yang lawan bicaranya itu, termasuk kepada Amr bin As ini. Sampai-sampai hatta dzanantu anni khairul qaumi, sampai muncullah atau terbetiklah dalam hatiku bahwa saya inilah kayaknya orang yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu muncul di dalam itu, saking ramahnya Nabi kepada beliau. Ya, sampai beliau merasa, wah, kayaknya ini khairul qaumi. Ya, saya lah
sahabat yang terbaik, ya, yang paling disenangi oleh Nabi. Nah, karena tidak kuat menahan penasaran itu, maka kemudian Amr bin As ini bertanya kepada Nabi. Ya, fakultu, maka saya tanyakan itu, ya Rasulullah, ana khairun au Abu Bakrin? Siapa yang lebih baik, saya atau Abu Bakar? Nah, maksudnya siapa yang paling engkau cintai, saya kah atau Abu Bakar? Qala, maka baginda Nabi bersabda, Abu Bakrin, ya, Abu Bakar. Ya. Fakultu, kemudian saya bertanya lagi, ya Rasulullah, ana khairun au Umar? Ya, mana yang lebih engkau senangi, saya atau Umar? Ya, maksudnya karena dia bertanya, ya Nabi menjawab. Faqala, maka Nabi mengatakan Umar, ya Umar lah. Kemudian saya bertanya lagi, ya Rasulullah, ana khairun au Utsman? Saya atau Utsman? Qala, Nabi bersabda Utsman, ya Utsman lah. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali saya bertanya kepada Nabi, siapa antara saya atau ini, saya atau ini, maka fasaddaqani, maka beliau menjawab dengan benar, sampai-sampai fala wadidtu anni lam akun sa'altuhu, ya muncul penyesalan dalam diriku, andailah aku tidak tanyakan. Ya, maksudnya biarlah kondisinya seperti semula saja, ya. Saya mengira bahwa saya ini adalah orang yang paling disenangi oleh Nabi. Ternyata setelah saya tanyakan, ya karena dia bertanya, maka Nabi menjawab, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya, sampai-sampai Amr bin As ini merasa, wah, ngapain ini tadi saya tanyakan, seandainya saya tidak tanyakan itu. Ya, artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam zahirnya, ya meskipun di dalam hati beliau itu tentu ada kecenderungan, ya, lebih senang kepada satu orang dibandingkan orang yang lain, lebih cinta kepada satu orang dibandingkan orang yang lain. Akan tetapi ketika bergaul dengan orang-orang tersebut, ya itu semuanya merasa bahwa cinta Nabi kepada mereka itu sama, ya, cinta Nabi kepada mereka itu sama. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain bahwa kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abdullah bin Umar, bahwa kami para sahabat ini kadang-kadang membicarakan tentang siapakah orang-orang yang paling baik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu setelah Nabi. Fa nukhayyiru Abu Bakrin, maka kami memilih Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar, thumma Utsman, kemudian Utsman. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau sampaikan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melayani, saya menjadi pelayan, menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinina, selama 10 tahun. Nah, jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, ini ibunya Anas ini datang membawa Anas bin Malik. Nah, ketika itu Anas bin Malik ini masih anak-anak, usia 8 atau 9 tahun, ya. Kemudian diserahkan, ya Rasulullah, saya serahkan anak ini untuk melayani dirimu. Nah, jadi Anas bin Malik kemudian mengatakan, saya menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara sinina, selama 10 tahun di Madinah, ya. Selama 10 tahun itu fama qala li uffin qattu. Nah, beliau tidak pernah sekalipun mengatakan aduh. Nah, tidak pernah. Nah, tidak pernah mengatakan itu kepada saya. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Kalau saya melakukan sesuatu, katakanlah dalam khidmahnya itu, dalam pelayanannya kepada Nabi, mungkin gelasnya jatuh, itu Nabi tidak pernah menanyakan kenapa kamu lakukan ini. Nah, kalau saya tidak melakukan sesuatu, beliau juga tidak pernah menanyakan lima tarok tahu, kenapa kamu tidak melakukan ini.
Wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya bersaksi bahwa tidak ada satu apapun yang lebih lembut dibandingkan telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya saya sudah pernah menyentuh kain sutra, ada yang tipis, ada yang tebal. Tapi semua yang lembut-lembut itu tidak ada yang melebihi lembutnya tangan Nabi, telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu miskan qattu wala itran, dan saya tidak pernah mencium misik atau parfum apapun kana atyaba yang lebih harum min araqin Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu poin yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa Nabi itu intinya ketika terkait dengan khidmah, jadi pelayanan dari pembantunya ini, begitu juga terkait dengan adabnya, ya, terkait dengan adabnya, maka beliau tidak pernah katakanlah mengatakan kenapa kamu begini, kenapa kamu tidak begini, tidak pernah, ya tidak pernah. Adapun yang terkait dengan taklif syariat, kalau terkait dengan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak pernah mentoleransi. Jadi fa innahu la yajuzu tarkul i'tirad 'alal muqassir fiha. Jadi kalau kaitannya dengan kewajiban syariat, apakah itu perintah atau larangan, maka kita tidak boleh tidak ambil pusing gitu. Kalau terkait dengan hal-hal sehari-hari, katakanlah mungkin kurang-kurang adab atau kurang-kurang sempurna dalam pelayanan, maka kalau Nabi itu prinsipnya tidak ambil pusing, tidak ambil pusing. Tapi kalau terkait dengan taklifus syariah, maka kita tidak boleh untuk tidak ambil pusing terhadap orang yang mengabaikan, mengabaikan. Baik Bapak-bapak jemaah subuh rahimakumullah, kita cukupkan dulu subuh hari ini. Insyaallah subuh berikutnya kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.